Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Selamat Wibo. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Definisi proyek penguatan profil Pancasila supaya kita bisa memahami apa itu proyek penguatan Pancasila. Yang pertama, yang pertama itu penanaman dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila akan dilakukan oleh proyek yang mengacu kepada tema-tema isu prioritas pada peta jalan pendidikan 2020-2025. Jadi saya ingatkan kembali bahwa proyek ini itu utamanya adalah penanaman dimensi profil pelajar Pancasila, bukan produknya. Walaupun produk itu penting, tapi penanaman dimensi profil itu menjadi yang terpenting. Yang kedua, pada lingkup SMA, tema-tema tersebut diwadahi dalam sebuah proyek yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil Pancasila akan berupa proyek atau kegiatan untuk semua tema yang ada. Jadi akan tersedia 7 tema. Jadi sekolah setiap anak bisa mengalami ke 7 dari tema tersebut. Proyek penguatan profil Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu. Nah, ini jelas di sini bahwa proyek ini itu tidak didasarkan pada pelajaran, tapi lintas disiplin ilmu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui proyek. Jadi Bapak Ibu, ini idealnya proyek ini benar-benar berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di sekitar peserta didik. Dan yang kelima, proyek penguatan Pancasila memberikan kesempatan bagi pendidik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal. Nah, ini jadi kalau siswa sedang melakukan proyek, kondisinya tidak formal. Jadi komunikasi antara guru atau fasilitator itu akan sangat ideal karena tidak dalam kondisi formal. Struktur belajar yang fleksibel. Nah, jadi belajarnya fleksibel. Bisa di kelas, bisa di luar kelas, bisa di lapangan atau di tempat manapun. Kegiatan pembelajaran lebih interaktif ya, karena ada komunikasi yang intens antar teman-teman dan guru, antar siswa dengan lingkungannya, dengan sumber belajar dan lain-lain. Dan juga terlibat langsung dalam lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi. Sekali lagi, maka sebaik-baiknya proyek terlibat langsung dalam masalah di sekitar lingkungan kehidupannya. Proyek didesain agar pendidik dapat melakukan investigasi. Ya, jadi selama ini anak-anak hanya belajar teori tapi tidak diimplementasikan. Jadi pada kurikulum Merdeka ada kesempatan untuk melakukan implementasinya di lapangan dengan cara melakukan investigasi atau penyelidikan, memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam sebuah periode yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau sebuah aksi. Ya, jadi hasilnya adalah boleh sebuah produk atau sebuah aksi kegiatan. Sekali lagi, itu adalah cara untuk memotivasi sebagai
sebagai sarana untuk mengembangkan penanaman dimensi profil Pancasila. Nah, proyek penguatan profil Pancasila yang pertama dilaksanakan setiap tahun di semua tingkat kelas, ya, dari kelas 1 sampai kelas 12 setiap tahun. 2. Total alokasi waktu proyek sekitar 20-30% dari seluruh total JP dalam 1 tahun. Kemudian terdapat 7 proyek yang dapat dipilih oleh sekolah dan oleh siswa. Setiap tahun kelas SMA atau kelas 10 memilih minimal 3 tema yang berbeda. 2 tema proyek kelas 10, kelas 11 dan 12. Nah, idealnya anak sampai lulus itu sudah melakukan proyek untuk semua tema. Sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Kemudian pemerintah menyediakan program beragam contoh modul proyek. Nah, ini pemerintah sudah menyediakan contohnya. Pada tahap awal, guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi kebutuhan sekolah, mengadaptasi. Sementara pada tahap selanjutnya guru diharapkan dapat merancang sendiri secara mandiri. Silakan Bapak Ibu ambil contoh-contoh, kemudian modifikasi sesuai dengan kondisi kebutuhan sekolah. Kemudian tujuan pengembangan proyek. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila ke diri peserta melalui kegiatan proyek. Sekali lagi, yang ditekankan adalah pengembangan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian memberikan kesempatan berbagai peserta untuk belajar dalam situasi tidak formal, terstruktur, fleksibel, kegiatan yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan di sekitarnya untuk menguatkan berbagai kompetensi. Nah, prinsip pengembangan proyek yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi alangkah sangat baiknya jika gagasan-gagasan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akan sangat lebih baik jika yang mengembangkan proyek adalah peserta didik. Kemudian yang holistik. Nah, semua tema proyek dijalankan dengan pendekatan lintas ilmu dan konten pengetahuan secara terpadu, memperhatikan koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti murid, guru, sekolah, masyarakat, realitas kehidupan sehari-hari. Jadi bersifat menyeluruh. Kemudian kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial, budaya, lingkungan, dan dunia kerja untuk SMK. Kemudian yang keempat, eksploratif. Bahan pembelajaran dikembangkan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Ini adalah prinsip pengembangan proyek profil Pancasila. Nah, kemudian temanya itu ada 7. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa, berteknologi untuk membangun negara dan kewirausahaan. Nah, idealnya semua siswa mengalami ke-7 tema proyek ini. Nah, penerapan proyek yang pertama, sekolah merancang waktu, proyek dan dimensi profil Pancasilanya. Kemudian yang kedua, membentuk tim fasilitasi. Sekolah menentukan guru yang merencanakan proyek dan membuat modul proyek, mendampingi siswa dalam melakukan proyek.
Kemudian identifikasi kesiapan sekolah. Ya, Bapak Ibu, benar-benar dilihat kesiapan sekolah, sarana prasarana, kesiapan guru, kesiapan perangkat dan sebagainya. Kemudian pemilihan tema umum. Nah, jadi dari hasil analisisnya, dari tema-tema yang diambil, maka diambil salah satu tema yang akan dilaksanakan pada satu kegiatan. Kemudian penentuan topik. Nah, setelah tema itu ditentukan, maka perlu menentukan topik yang lebih spesifik. Nah, dapat dilakukan oleh tim fasilitasi proyek atau juga bisa melibatkan murid atau peserta didik untuk menentukan ruang lingkup dan spesifikasi proyek. Melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, sebelum dilaksanakan proyek atau membuat modul proyek, sebaiknya dilaksanakan asesmen diagnostik sehingga untuk melihat kesiapan dari peserta didik. Kemudian pemilihan elemen dan sub-elemen profil belajar Pancasila. Jadi dari dimensi yang kita pilih, maka tentukanlah elemen dan sub-elemennya. Nah, untuk diterapkan di dalam proyek, tentunya dipilih yang sesuai. Kemudian merencanakan asesmen formatif. Nah, dalam proses pelaksanaan pembelajaran kita harus melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif. Nah, tentunya tim fasilitasi menentukan bentuk-bentuk asesmen formatif dan sumatif yang sesuai dengan tujuan kegiatan proyek. Eksplorasi dan pengembangan. Jadi Bapak Ibu, tim fasilitasi proyek membuat alur proyek yang berisi kegiatan dari kegiatan 1, 2, 3 dan seterusnya dibuat sedetail mungkin. Melaksanakan kegiatan setelah dirancang setiap tahapan-tahapan proyek dari pertemuan 1 sampai terakhir, maka baru dilaksanakan kegiatan proyeknya. Kemudian melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Ya, jadi asesmen itu ada dua tadi, formatif dan sumatif. Tentunya yang formatif itu adalah dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian jangan lupa bahwa asesmen itu yang utama adalah pengembangan dimensi dari profil Pancasila. Kemudian menentukan pengelolaan nilai dan asesmen proyek. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Pada akhir proyek, maka sekolah wajib mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Jika ada kekurangannya, perbaikannya seperti apa. Nah, komponen modul proyek ini sebenarnya fleksibel Bapak Ibu ya. Tapi secara umum itu ada informasi umum, ada identitas, ada sarana prasarana, target peserta didik, relevansi tema dengan topik proyek, deskripsi untuk kompetensi inti, ada deskripsi singkat tentang proyek, ada subdimensi dan sub-elemen dari profil Pancasila yang berkaitan, ada tujuan spesifik, ada alur kegiatan proyek secara umum, ada asesmen, ada pertanyaan pemantik, ada pengayaan dan remedial, ada refleksi pendidik dan guru. Lampirannya ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, ini bersifat fleksibel. Nah, ini adalah contoh tahapan dari sebuah proyek. Misalnya, tahapannya itu dibagi 4. Ada tahapan pengenalan, ada tahapan kontekstualisasi, ada tahapan aksi, dan ada tahapan refleksi. Nah, tahapan pengenalan misalnya ada 4 kegiatan atau 4 pertemuan atau 4 sesi. Kemudian pada tahap kontekstualisasi juga ada 4 kegiatan. Kemudian pada tahap aksi juga ada
5 kegiatan dan ada tahap refleksi 2 kegiatan. Jadi di sini ada 15 kegiatan. Nah, kemudian yang paling utama tadi adalah bagaimana pengembangan dimensi profil Pancasila, ya. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu tentukan dimensinya sebelah kiri. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Subelemennya itu Bapak Ibu pilih. Di sini ada 2, memahami bahwa menjaga kebersihan, keselamatan, kesehatan merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan, menjaga lingkungan sekitar. Nah, target capaiannya apa? Itu dijelaskan. Yang kedua, kapan aktivitasnya itu yang terkait pada pertemuan berapa, ya. Nah, misalnya untuk yang pertama itu pertemuan 1 dan 2. Untuk yang kedua mungkin 11 dan 17. Tentunya benar-benar bahwa dimensi dan subelemen profil Pancasila itu dilaksanakan, dievaluasi atau dinilai asesmennya itu betul-betul sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi tidak bisa diurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu tidak harus begitu. Karena contohnya misalnya gotong royong kerjasama, itu tidak mungkin guru akan mengambil penilaian pada saat guru menjelaskan misalnya, ya. Koordinasi kegiatan sosial itu kapan bisa diambil. Bernalar kritis, nah itu juga kapan bisa diambil penilaian untuk pengembangan dimensi bernalar kritis, dan seterusnya itu didetailkan. Nah, sehingga nanti akan jelas di pertemuan 1 itu dimensinya apa saja, pertemuan 2 apa saja, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh modul project. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh perundungan dan dunia maya. Saya mungkin agak singkat saja. Di sini ada tujuan, target, capaian, dan tahapan project. Ini cukup jelas ya, singkat saja. Tujuan, target, dan capaian. Nah, kemudian ada tahapannya. Di sini ada tahapan pengenalan, ada tahapan kontekstualisasi, ada tahapan aksi, ada tahapan refleksi. Kemudian ada rancangan asesmennya. Nah, tadi tahap-tahapannya seperti ini, 1 sampai 15 pertemuan. Nah, dimensinya dan subelemennya nih. Jadi misalnya merawat diri secara fisik. Nah, itu kan ada apakah belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai dengan harapan, atau sangat berkembang. Nah, yang ini harus didetailkan indikatornya atau kondisi capaiannya. Misalnya belum berkembang, itu baru memperhatikan kesehatan jasmani saja. Tapi kalau mulai berkembang itu sudah mampu mengidentifikasi. Kemudian pada saat berkembang sesuai dengan harapan itu sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, yang sangat berkembang itu sudah merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual melebihi harapan. Nah, ini idealnya betul-betul dijelaskan kriteria kapan belum berkembang, kapan mulai berkembang, kapan sesuai harapan, dan kapan sangat berkembang. Jadi boleh dinyatakan belum deskripsi seperti ini, misalnya boleh juga dinyatakan dengan checklist kompetensi tertentu. Misalnya ada 4 kompetensi atau kondisi, kemudian kalau 1 berarti belum berkembang, atau misalnya 2 itu mulai berkembang, dan seterusnya juga boleh ya. Jadi boleh dinyatakan dengan bentuk checklist indikator, boleh juga dalam bentuk pernyataan kondisi seperti ini.
mana yang lebih tepat untuk elemen-elemen dan subelemen yang akan dinilai. Nah, ini contohnya sampai selesai, udah siap semuanya. Nah, sekarang penggunaannya dijelaskan. Cara penggunaan perangkat model ini dijelaskan. Nah, aktivitas nih Bapak Ibu yang paling sangat penting. Ya, jadi misalnya nih aktivitas pertama. Nah, durasinya apa? Apa itu kegiatannya? Kenali perundungan di dunia maya. Nah, durasinya berapa? 2 jam. Bahannya apa? Ada artikel. Peran gurunya apa? Narasumber dan fasilitator. Nah, yang sangat penting lagi, dimensinya apa di pertemuan 1. Ya, dimensinya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kegiatannya apa? Ada tujuan, ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada bentuk tugas kelompok misalnya. Nah, pertemuan kedua, ini contohnya artikelnya disiapkan. Kemudian lembar kerjanya disiapkan, yaitu KPL chart. Nah, kemudian pertemuan kedua juga sama. Apa yang akan dilakukan? Yaitu perluasan wawasan, pendalaman tentang pemahaman. Durasinya misalnya 3 jam. Bahannya apa? Artikel. Peran gurunya apa? Profilnya apa? Tujuannya apa? Persiapannya apa? Pelaksananya apa? Tugasnya apa? Itu jelas. Nah, kemudian juga ada format yang perlu diisi oleh anak. Nah, dan seterusnya 3. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu lengkap, detail ya Bapak Ibu. Nah, barangkali itu aja penjelasan dari saya. Mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana proyek profil Pancasila itu bisa Bapak Ibu rancang dan Bapak Ibu laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.